Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 PPAE yang beranggotakan Rika Anita, Safira Gadis Marina, dan saya Usnida Anima Bruro. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Aspek Makna Ujar yang terdiri dari subbab hakikat makna ujar, makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai makna leksikal. Nah, makna leksikal merupakan makna yang sebenarnya sesuai dengan hasil observasi indera kita, makna yang apa adanya, dan makna yang terdapat di dalam kamus. Maksud dari makna di dalam kamus yaitu makna dasar atau makna konkret. Makna leksikal ini adalah makna yang secara lepas tanpa ada kaitan dengan kata di dalam suatu kalimat, baik berupa frase, klausa, maupun kalimat itu. Nah, makna leksikal itu memperhatikan makna yang terdapat di dalam kata sebagai satuan yang mandiri. Misalkan di dalam bahasa Indonesia, kata habitat itu maknanya yang pertama, tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Yang kedua, maknanya tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup alami bagi tumbuhan dan hewan, dan lingkungan kehidupan asli. Secara umum, makna leksikal atau makna dasar dari kata itu sendiri atau juga disebut dengan makna yang terdapat di dalam mu'jam atau kamus. Lebih mudahnya, kita bisa melihat kamus untuk mengetahui makna leksikal. Oke, ini adalah contoh makna leksikal. Yang pertama, kata baitun. Nah, itu makna leksikalnya al-ma'wa wal ma'ab wal mujma' syamil, yang artinya rumah atau tempat tinggal atau tempat kembali atau tempat berkumpul atau bersatu. Kemudian yang kedua ada kata abyadu. Nah, itu makna leksikalnya al-bayadu minal awan, yang berarti warna putih. Kemudian ada kata akala yang berarti tanawalu to'am. Nah, yang artinya memakan makanan. Oke, selanjutnya adalah makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang baru timbul akibat terjadinya proses gramatikal seperti pengimbuhan atau yang disebut dengan afiksasi, pengulangan atau biasa disebut dengan reduplikasi, dan pemajmukan atau disebut dengan komposisi. Makna gramatikal adalah makna yang muncul ketika kata tersebut masuk ke dalam struktur kalimat. Menurut Jaja Sudarma, yang dimaksud dengan makna gramatikal adalah makna yang menyangkut hubungan intrabahasa atau makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata di dalam kalimat. Nah, dalam bahasa Arab misalnya, kata roksul mali yang terdiri dari dua kata, yang pertama roksun, yang kedua mal. Roksun artinya kepala dan mal artinya harta. Kepala dan harta. Nah, itu menghasilkan makna baru, makna gramatikal yang disebut dengan uang atau modal dasar. Nah, bentuk kebahasaan lainnya yang menghasilkan makna yang berupa gramatikal adalah idiom. Idiom adalah suatu ungkapan yang tidak bisa dipahami secara harfiah dari kata-kata penyusunnya. Misalnya, idiom cuci mata. Nah, itu bukanlah mencuci mata, akan tetapi makna idiom yang dimaksud adalah melihat sesuatu yang indah atau melihat sesuatu yang menyenangkan. Atau idiom kambing hitam, itu artinya bukanlah kambing yang berwarna hitam, akan tetapi makna idiom yang dimaksud adalah orang yang menjadi pelimpahan suatu kesalahan yang tidak dilakukannya. Kemudian, idiom memang merupakan salah satu jenis ungkapan
yang sangat khas yang terdapat di dalam semua bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, maupun bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab, idiom biasa disebut dengan ibarah yaumiyah. Afwan, yang biasa disebut dengan ibarah istilahiyah. Oke, sekarang ini adalah contoh makna gramatikal. Nah, contoh-contoh idiom. Yang pertama, ini ada idiom yang terdiri dari dua kata. Contohnya, rogiba fi. Nah, itu makna harfiahnya menginginkan dalam. Nah, akan tetapi makna idiomnya adalah cinta. Kemudian ada kata rogiba ila. Nah, itu makna harfiahnya menginginkan pada. Akan tetapi makna idiom yang dimaksud adalah memohon. Kemudian ini ada lagi contoh idiom yang terdiri dari tiga kata. Yang pertama, nadhara fil amri. Nah, itu makna harfiahnya melihat di dalam sebuah perkara. Nah, sedangkan makna idiomnya ia sedang mempelajari sebuah perkara. Kemudian ada lagi, ata alaihim ad-dahru. Makna harfiahnya telah datang kepada mereka suatu masa. Sedangkan makna idiom yang dimaksud adalah mereka lenyap atau meninggal dunia. Kemudian ini ada contoh idiom yang terdiri dari 4 kata. Yang pertama, zahaba fulanun ya syai'a. Makna harfiahnya si fulan pergi wahai sesuatu. Nah, makna idiom yang dimaksud adalah si fulan menghilangkan benda itu. Kemudian ada contoh lagi, kharaja ar-ra'i bi ghanamihi. Penggembala keluar dengan kambingnya. Itu makna harfiahnya. Sedangkan makna idiomnya adalah penggembala itu membawa pergi kambingnya. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.